warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di mimbar ini saya pernah menyampaikan tujuan ibadah secara khusus ada 3. Yang pertama adalah sedekah. Tujuannya adalah huj min amwalihim sodakatun tutahhiruhum wa tujakkihim. Ada 2, sedekah, zakat, infak. Kalau kita keluarkan adalah yang pertama untuk membersihkan harta dari cara kita memperolehnya. Jadi dibersihkan dengan zakat atau sedekah atau infak dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua, wa tujakkihim, untuk membersihkan jiwa kita, jiwa orang yang dititipi harta. Sebab harta itu berdasarkan firman Allah dalam surat 51, surat Al-Jariyah ayat 19, itu adalah masih ada milik orang lain di harta kita itu. Jangan dikira harta kita itu adalah milik kita 100%. Paling tidak 2,5% itu punya orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kalian itu, kata Allah, ada hak orang lain. Hak fakir miskin, hak pengurus masjid, dan hak-hak yang lainnya untuk dikeluarkan, diberikan kepada mereka itu. Itu sedekah atau zakat atau infak. Sasaran khusus dari ibadah berikutnya adalah sholat. Jelas dalam surat 29 ayat 45. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dirikanlah olehmu solat. Solat itu adalah untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada di antara kita masih juga melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, berarti solat kita belum beres. Bukan solatnya yang salah, tapi kita yang belum pas mendirikan solat atau melakukan solat itu. Jadi masih ada, kalau masih ada, masih ngomong jorok, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu berarti solat kita belum sempurna. Itu adalah ya solat. Ibadah yang memiliki sasaran atau tujuan khusus yang ketiga, yaitu puasa ini, hadirin bahagia. Sangat jelas dalam Al-Quran surat 2, yang kalau nggak salah mungkin di mimbar ini sudah 3-4 kali mungkin Ustadz menyampaikan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sasaran khusus ibadah puasa itu adalah takwa. Ini hadirin bahagia. Lalu saya ingin menyampaikan juga, dan di sini juga sudah sering saya sampaikan, bahwa puasa atau saum yang kita lakukan di tahun 1440 Hijriah atau tahun 2023, ini bukan puasa yang pertama bagi bapak-bapak, saya yakin, kecuali anak-anak barangkali ya. Tapi bapak-bapak yang sudah umur ya lanjut ya seperti saya gitu, ya sudah beberapa kali kita berpuasa, bukan hanya sekali. Jadi saya katakan bukan puasa yang pertama bagi kita tahun ini, dan mudah-mudahan bukan puasa kita yang terakhir. Kita masih mohon kepada Allah agar tahun depan diizinkan lagi, dipanjangkan umur kita, bertemu lagi dengan bulan Ramadan seperti ini. Ini hadirin yang saya muliakan. Jadi sasaran
ibadah puasa itu adalah ya takwa tadi. Jadi kita sudah berkali-kali berpuasa, bisa dihitung sendiri sesuai dengan umur kita, ya kan? Kalau kita berpuasa mulai umur ya 10 tahun, ya kan? Kalau saya yakin kalau orang Jakarta, orang kota gitu, itu udah mulai puasa umur 10 tahun. Berbeda dengan orang udik, orang kampung. Ya, kalau kita di kampung dulu setelah umur ya 15 tahun, 16 tahun barangkali saya enggak ingat itu. Saya sendiri mohon maaf, saya itu kalau sholat rutin, sholat rutin yang benar-benar rutin, ya kan? Itu kelas 1 SMP coba, yang di kampung, ya kan? Kalau Jakarta tidak seperti itu, ya. Karena memang suasananya di sana begitu. Tahun-tahun itu, tahun 60-an itu kan yang nggak ada ustaz, nggak ada buku yang dibaca gitu, Pak, ya. Jadi harus dimaklumi juga gitu. Puasa juga begitu. Mungkin umur 20 tahun kan barangkali kita berpuasa. Ya kalau kita berpuasa umur 20 tahun, sekarang 70 tahun berarti berapa tuh? Sudah 50 tahun saya berpuasa. Mestinya hadirnya saya muliakan, sifat takwa itu, ya kan? Ciri-ciri takwa itu sudah ada dan sudah melekat pada diri kita. Nah, untuk itu pada malam hari ini saya ingin menyampaikan apa saja ciri-ciri kalau kita itu sudah bertakwa. Atau juga kita sebut kalau puasa kita berhasil, ya kan, ciri-cirinya seperti apa begitu, ya kan? Banyak sekali, ya kan? Saya mengambil dari surat 3, ya kan? Surat 3 ya. Surat Ali Imran ayat 17 saja, 17. Di situ ada 5. Ada 5, bisa dicatat, bisa diingat, bisa juga disampaikan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Kalau puasa kita itu berhasil, 5 ini mestinya sudah ada, harus sudah ada, gitu. Apa yang pertama? As-sabirin, sabar, Pak. Jadi orang yang berpuasa pasti sabar, ya kan? Jadi coba mari kita cek diri kita sendiri. Sudah berapa hari kita berpuasa? Udah 6 hari, Pak, ya kan? 6 hari ini kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu barangkali, ya kan, bisa dikoreksi diri kita sendiri. Ya pernah nggak kita marah sama istri kita, atau istri marah sama suami, marah sama anak, marah sama pembantu, marah sama tetangga, marah sama siapa saja begitu, ya kan? Jadi kalau baru 5-6 hari ini masih marah juga, ini indikasi puasa kita belum berhasil untuk menjadikan kita orang yang bertakwa begitu. Jadi ini yang gampang kita ukur gitu. Yang marah itu sebenarnya sabar itu tidak hanya ya diukur dengan marah atau tidak marah. Gitu hadirin bahagia. Menurut para ulama, jadi indikator sabar itu ada 3. Sabar ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita berusaha meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar ketika kita ditimpa musibah. Ini Pak, ya kan? Jadi itu sabar. Sudah ada sabar atau belum? Mari kita sendiri yang bisa mengukurnya begitu. Yang kedua, dalam ayat itu, ya kan, suratnya 3 ayat Ali Imran ayat 17. Yang kedua itu adalah as-shadiqin. Benar, ya kan? Di sini ada 3 benar. Benar ucapannya. Ini yang benar-benar yang kita mungkin di sini kita lengah, termasuk saya. Ucapan benar. Coba mari kita koreksi pada diri kita. Sudah 6 hari ini pernah nggak kita berbohong? Ini gampang, ya kan? Berbohong, ditanya sama istri, Pak, ada uang apa? Oh nggak ada, ya padahal uang ada. Itu kan bohong, ya. Kira-kira begitu, Pak, ya kan? Bohong sama anak, bohong sama cucu, bohong sama siapa ini bohong, ya kan? Jadi benar ucapannya, ya kan? Terus juga benar perbuatannya, itu. Jadi kalau tangan kita melakukan sesuatu yang tidak benar, berarti itu sudah bohong itu. Bohong
pada perbuatan gitu. Itu ya kan. Terus ya benar niatnya gitu. Niatnya benar, tidak suujon ya kan. Itu Pak. Kalau masih ada di antara kita yang masih suujon, ini belum takwa. Masih kita berusaha untuknya menghilangkan itu semua. Yang ketiga ini yang paling penting hadirin bahagia. Saya ulangi, yang ketiga ini yang paling penting. Ya kan? Wal qonitin. Apa itu qonitin? Qonitin itu artinya istiqomah. Ya kan? Kalau dikaitkan dengan puasa ya dan ibadah-ibadah yang lain, jadi istiqomah, tetap taat, tetap patuh, tetap seperti ini begitu. Ya kan? Tetap dalam keadaan benar, tidak bohong. Dan itu bukan hanya dalam bulan Ramadan gitu maksudnya. Jadi dilarang bohong itu kan di dalam bulan Ramadan. Pernah kan kita mendengarkannya hadis, barang siapa yang berpuasa tapi masih bohong, tidak ada apa-apa puasanya. Itu artinya bohong di dalam bulan Ramadan dilarang. Tapi di bohong dalam bulan Ramadan dilarang, tidak berarti ya kan di luar bulan Ramadan boleh bohong gitu. Jadi istiqomahnya seperti itu. Jadi tidak bohong di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun tidak juga boleh bohong gitu Pak. Jadi istiqomah itu adalah dia tetap taat, tetap patuh, dan ketaatan kita, kepatuhan kita tidak kondisional, bukan karena kondisi. Bukan kondisi puasa kita rame di dalam masjid, sholat maghrib, sholat isya. Begitu di luar bulan Ramadan, ini berarti kalau kita ya hanya seperti ini dalam bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan tidak seperti ini, atau belum qonitin. Gitu. Masih ingat bapak-bapak ketika kita pergi haji? Ya Pak ya? Coba kita pergi haji waktu di Mekah. Ya kan? Kita pergi ke Mekah, ya kan? Ke Masjidil Haram, jam 3 udah bangun, bahkan jam 2. Ya kan? Jalan, ya kan? Jam 2 untuk mendapatkan tempat terdekat dengan Ka'bah. Ya, apalagi kalau ada niat gitu, dekat sekali dengan Ka'bah dan bisa kita mencium Hajar al-Aswad. Jam 1 barangkali ya bangunnya gitu. Nah, itu di sana. Begitu sampai di Indonesia, boro-boro jam 1 kita bangun untuk ke masjid, ya kan? Jam 5 baru bangun, kira-kira begitu. Itu artinya ketaatan dalam tataran kondisional begitu. Hanya kondisi saja, karena kondisi begitu. Jadi ini penting sekali. Sebab itu ibadah dalam bulan Ramadan ini nanti bapak-bapak, ya kan, bapak ibu, ya kan, itu kita aplikasikan di luar bulan Ramadan. Baca Al-Quran, apapun ibadah mestinya seperti ini, kira-kira begitu. Yang keempat, ya kan, wal munfikin, senang berinfak, gitu Pak, ya kan. Jadi sedekah, infak, ya kan. Memang di dalam bulan Ramadan itu sedekah terbaik ada dalam bulan Ramadan. Tidak berarti di luar bulan Ramadan kita tidak bersedekah. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, tapi di dalam bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ini hadirin bahagia. Itu. Yang terakhir, yang kelima, hadirin bahagia, ya kan? Wal mustaghfirin. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Di waktu sahur. Jadi kira-kira 10 menit sebelum subuh. Ya, biasakan kita kondisikan pada saat itu kita beristighfar. Baca aja istighfar, astagfirullah seterusnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah itu beliau adalah orang maksum, tidak punya dosa, tetapi beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali sehari. Coba ya, mestinya Rasulullah 100 kali, kita yang banyak dosa malah tidak sampai 100 kali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.